Gatra Insight kembali menyapa Anda, pemirsa Gatra TV. Lebih jauh mengenai staf sus milenial, ada 8 nama-nama yang mungkin Anda luput dari ingatan Anda. Saya ingatkan kali ada Dini Santi Purwono, ada juga ada Mas Belva yang sudah mengundurkan diri, kemudian juga ada Putri Tanjung yang kita tahu creative trainer juga. Ada dari Andi Taufan, Ayu Kartika, Billy Mambrasar, Angki Yudhistia, dan terakhir ada Aminuddin Ma'ruf juga. Ini ada 2 orang yang sudah mengundurkan diri, Pak Mukhlisan. Jadi ini banyak pro kontra di masyarakat terkait staf sus milenial ini diangkat dan juga sudah menduduki posisi-posisi penting, apalagi sudah ada yang melakukan blunder juga. Andi Taufan sudah melakukan blunder, dan kira-kira apakah memang ini strategi Pak Jokowi untuk mendekatkan diri? Sekarang kan eranya udah internet 4.0, 5.0, apakah memang Pak Jokowi sangat-sangat berambisi untuk Indonesia agar lebih maju, apalagi milenial sekarang sudah banyak ini? Dari awal kan kita lihat Pak Jokowi ketika periode pertama juga sudah sangat getol untuk ketemu orang muda gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat sih Pak Jokowi ini cenderungnya memang ingin merebut hati orang muda. Dengan misalnya menggunakan berapa sosial media untuk berkomunikasi dengan khalayak. Ini memperlihatkan bahwa beliau meskipun dia generasi 80-an gitu, generasi apa namanya itu, generasi boomer katanya. Itu juga beliau masih pakai sosial media, kemudian bertemu dengan para pengusaha muda atau bertemu dengan artis atau entertainer muda gitu. Gambarannya seperti itu, naik motor besar yang memang, kemudian mendorong misalnya industri-industri yang tadi startup, sering bertemu dengan mereka. Bahkan berapa terakhir sebelum staf milenial ini, menteri-menteri dari startup juga sudah diangkat dari sana. Kemudian ini jadi memperlihatkan bahwa Pak Jokowi memang ingin anak muda yang berbicara di kancah kehidupan berbangsa kita gitu. Tapi kita juga harus lihat bahwa ada satu gap gitu ya, kehidupan bisnis mungkin kalau dicampur dengan sebuah politik gitu. Atau ini kan mereka juga masuk, mau tidak mau harus berkompromi dengan sebuah wilayah politis gitu ya. Ketika mereka masuk masuk ke istana gitu kan. Ini kalau istana jadi memang harus kepentingan istana itu kan tidak hanya kepentingan untuk rakyat, tapi kepentingan untuk bagaimana operator di sana. Ada banyak kepentingan juga yang punya agenda tersendiri. Jadi saya kira apakah Pak Presiden ini pengennya mendekatkan anak-anak muda ini ke khalayak, atau apakah memang Pak Presiden punya agenda sendiri? Saya kira juga Pak Presiden juga punya, maksudnya untuk memenangkan hati anak muda dengan menggait orang muda. Tapi kadang pertimbangan-pertimbangan itu tidak sampai ke soal bagaimana kalau misalnya terjadi blunder tadi ya. Misalnya, karena itu tadi saya sudah bilang bahwa ini mungkin manfaatnya belum tentu sebesar ketika ini dampaknya sendiri. Misalnya mereka meninggalkan perusahaannya, padahal perusahaannya perlu lebih perhatian khusus gitu ya. Nah ini yang perlu diperhatikan. Kalaupun Pak Presiden pengen ini anak muda, ya didorong aja kegiatan-kegiatan anak muda yang kreatif, yang itu nggak usah pakai dimasukkan ke dalam istana gitu ya. Tidak usah bersentuhan dengan kehidupan politik. Saya kira pemisahan ini yang perlu dilakukan oleh Presiden agar ya itu tadi tidak keracunan dalam hal ini, karena politik bagaimanapun katanya kejam gitu ya. Orang yang masuk politik ya mau nggak mau akan mengesampingkan sebuah rasionalitas gitu. Mereka akan mencari kekuasaan, dan itu banyak agenda, banyak jebakan di sana gitu. Nah ini yang memang belum, pertimbangannya mungkin belum sampai ke sana. Oke, dan tercatat juga sudah ada 3 orang yang mendapatkan beberapa kecaman atau juga beberapa perhatian dari netizen luas. Ada Andi Taufan yang menyurati camat Indonesia dengan kop surat negara, kemudian juga ada Billy Mambrasar yang menerima uang panas untuk perusahaannya di Papua sana. Kemudian juga yang paling awal mengundurkan diri adalah Belva sendiri, terkait dengan kartu prakerja itu sendiri, Pak Mukhlisan. Nah, kira-kira melihat situasi sekarang di masyarakat ini, apakah memang para staf sus milenial ini harus ada langkah tersendiri, atau dari Presiden Jokowi sendiri harus ada langkah untuk mengantisipasi masyarakat tidak lebih kecewa lebih jauh lagi?
Saya lihat bahwa kalau misalnya kita harus kita keluar dari sisi bahwa kita nggak ingin menuduh ya, maksudnya kalaupun memang ada indikasi korupsi atau menyalahgunakan kewenangan, mungkin nanti silahkan yang punya kewenangan misalnya KPK. Tapi kalau dari sisi analisis kita melihat mungkin anak-anak muda ini kan belum pengalaman ketika mereka selama hidupnya hanya di sebuah bisnis gitu. Ketika masuk ke birokrasi yang memang sangat-sangat pelik gitu, mereka karena kurang pengalaman terjebak, atau kita nggak tahu misalnya membuat surat itu siapa yang menyarankan, kan kita nggak tahu. Mereka disarankan oleh orang-orang di sekitarnya atau memang inisiatif sendiri gitu. Ini yang harus dibuktikan, karena kalau memang ini dia niatan sendiri mungkin ada indikasi itu untuk menyalahkan kegunaan. Tapi kalau misalnya memang ada yang menyarankan atau memang karena ketidaktahuan kesalahan-kesalahan itu yang diperbuat karena memang tidak pengalaman tadi, tidak punya pengalaman di bidang birokrasi, mereka akhirnya terjebak dalam pusaran politik. Mungkin ada agenda orang yang tiba-tiba kita nggak tahu ya. Ini sebuah lingkungan yang memang benar-benar banyak jebakannya, jadi harus hati-hati. Sementara mereka mungkin ya innocent gitu ya. Nah, kalau saya kira kalau misalnya memang teman-teman milenial ini tetap ingin begitu, ya silahkan belajar lebih mendalam terkait birokrasi, menulis surat itu aja. Dari situ aja itu kelihatannya ringan, tapi itu dampaknya luas. Salah menulis, salah pakai kop gitu ya, salah pakai kop, salah nulis nomor mungkin bisa jadi jadi blunder politik, bisa digoreng kemana-mana. Nah ini yang perlu diperhatikan juga teman-teman staf milenial gitu, kalau memang masih pengen di istana gitu. Oke, baik, selanjutnya akan kita bahas juga pemirsa Gatra TV lebih jauh mengenai pendapat para lembaga dan juga organisasi terkait staf sus milenial ini. Jadi tetap di Gatra TV.